Oke. Hari ini kita membahas tentang yang namanya perbedaan modul IPA 1. Yang pertama tentang perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Ini soal sangat gampang. Kisi-kisi yang sangat gampang di IPA adalah perbedaan, salah satunya perbedaan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kita ke tabel ya. Saya besarkan dulu aja biar enak. Biar nampak. Nah, ini. Saya besarkan. Pembeda kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Yang pertama namanya ya Bu ya. Namanya. Nama. Kalender Masehi disebut dengan kalender Samsiah. Ya. Dengan kalender Samsiah. Kalender Hijriah disebut dengan kalender Komariah. Ya. Oke. Artinya Samsiah itu berdasarkan revolusi bumi. Komariah itu bulan berdasarkan revolusi bulan. Jadi Hijriah namanya lainnya Komariah, Masehi nama lainnya Samsiah. Kalau Masehi berdasarkan revolusi bumi, Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Oke. Satu kali revolusi bumi itu adalah 365 hari. Ya, ini kita genapkan ke bawah aja. Satu kali revolusi bumi itu adalah 365 hari. Sedangkan satu kali revolusi bulan mengelilingi bumi itu adalah 354 hari. Ini salah ya. Bukan ini. Satu kali revolusi bulan bukan 354 hari. Melainkan adalah satu kali revolusi bulan itu adalah 29,5 hari nih ya. Satu kali revolusi bulan 29,5 hari. Jadi ketika satu tahunnya didapatlah 29,5 dikali 12 menjadi 354 hari. Ya. Itu maksudnya. Saya ulangi nanti di soalnya nanti bukan akan jebak ini. Satu kali revolusi bumi 365 hari kita sebut satu tahun. Satu kali revolusi bulan adalah 29,5 hari. 29,5 hari. Ya. 29,5 hari. Jadi satu tahunnya dihitung menjadi 354. Kenapa dikali 29,5 kali 12? Lamanya tahun kabisat pada kalender Masehi, tahun kabisat adalah tahun yang bisa dibagi 4. Di Masehi 366, di Hijriah 355. Nama bulannya kalau Masehi Januari sampai Desember, Hijriah Muharram sampai Zulhijjah. Waktunya pergantian waktu ya. Perubahan waktu atau pergantian waktu. Kalau dia di Masehi itu pukul 00 dini hari. Kalau Hijriah terbenam matahari atau setelah maghrib atau pas maghrib. Jadi Hijriah itu ganti harinya nanti maghrib. Ini hari Jumat, maka nanti di maghrib itu sudah hari Sabtu. Sedangkan Masehi pukul 12 nanti dia baru berganti hari Sabtu. Kalau sekarang masih pukul 2 sekarang berarti masih hari Jumat. Tapi setelah pukul 12 malam dia sudah berganti hari Sabtu. Sedangkan Hijriah maghrib dia sudah berganti besok hari Sabtu. Oke. Inilah yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Namanya, nama lain Masehi Samsiah, Hijriah Komariah, Masehi revolusi bumi, Hijriah revolusi bulan. Satu kali revolusi bumi 365 hari. Satu kali revolusi bulan 29,5 hari. Satu tahunnya menjadi 29,5 kali 12 sama dengan 354 hari. Oke. Ada selisih Bapak Ibu. Selisih dari Masehi dikurang Hijriah itu adalah 11 hari. Ya. Dari mana Pak Ibu? Dari 365. Ya. 365. Itu dikurang dengan 354 sama dengan 11 hari. Karena kita di Indonesia pakai kalender tahunnya pakai tahun kalender Masehi.
Makanya maju terus ini. Ya. Di Masehi apa namanya? Di Hijriah ini hari raya Idul Fitri maju terus. Kenapa maju? Karena terjadi perbedaan 11 hari tadi. Ya. Jadi makin lama Lebaran Idul Fitri di kalender Masehi makin maju, ya, makin maju. Kemarin tanggal 22 April ya. Besok mungkin di tanggal 11 April kita Lebaran, ya, maju. Terus maju dia. Ya, selisihnya 11 hari. Ya. Inilah tentang satu soal, Bu, ya. Catat. Kalender Hijriah Masehi perbedaan itu satu soal, Bu. Kalau ada buku catat, oh, satu soal ini. Nah, satu soal dipastikan masuk, ya, dipastikan masuk. Ya. Bisa dicatat di modul juga sudah ada. Bisa lanjut kita ke soal. Silakan kalau di pesannya kalau udah siap bilang siap ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita lanjut ke contoh soalnya, ya. Yang tidak ada suaranya klik mikrofonnya aja, Bu, ya. Suara saya jelas. Oke, siap ya. Sudah siap semua ya. Di pesannya jawabnya Bapak Ibu. Oke, sudah siap untuk ke soal. Oke. Kita lanjut ke soal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kita ke soal. Ya. Kita ke soal. Perhatikan berikut ini. Disebut juga tahun Samsiah. Tahun Samsiah nama lainnya adalah Masehi. Kita bikin Masehi. Nomor 2. Disebut juga tahun Komariah. Nama lainnya Komariah berarti Hijriah. Berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi. Berarti ini bulan mengelilingi bumi. Maka ini Hijriah. Berpedoman pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi. Berarti ini Masehi. Penentuan awal itu pukul 00. Itu namanya Masehi. Penentuan awal terbenam matahari itu namanya Hijriah. Oke. M Masehi, H Hijriah, H Hijriah, M Masehi, H Hijriah. Oke. Pernyataan yang benar tentang kalender Hijriah adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Jawabannya C. Ya. Oke, jawabannya C. Saya ulangin sekali lagi. Perhatikan berikut ini. Disebut juga tahun Samsiah. Tahun Samsiah itu adalah Masehi. Disebut juga tahun Komariah. Komariah itu adalah Hijriah. Berpedoman pada pergerakan bulan. Kalau bulan itu Komariah maka Hijriah. Berpedoman pada pergerakan bumi mengelilingi matahari itu Masehi. Penentuan awalnya itu pukul 00 itu adalah Masehi. Penentuan awalnya terbenam matahari itu adalah Hijriah. Soalnya minta pernyataan yang benar tentang kalender Hijriah adalah maka nomor 2, 3, dan 6. Jawabannya C. Silakan Bapak Ibu dipesan, paham bilang paham, tidak bilang tidak, biar bisa saya lanjut. Tinggal dipesan aja, saya butuh 20 orang atau lebih aja. Paham bilang paham? Paham, Bapak. Iya. Ya, paham. Paham, Bang. Paham. Ya. Paham, Bapak. Paham, Pak. Ya, Paham. Paham, siap, Pak. siap. Terima kasih, Bu. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, karena soal UP itu bisa dikatakan mudah Bapak Ibu ya kalau kita paham konsepnya. Perhatikan pernyataan berikut. Didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Kalau bulan mengelilingi bumi, kita lanjut namanya ini Hijriah. H itu Hijriah. Nama lainnya Komariah. Yang kedua, didasarkan pada periode bumi mengelilingi matahari, berarti Masehi. Yang ketiga, 1 tahun terdiri dari 365, itu Masehi.
1 tahun terdiri 354 itu Hijriah. Kita baca soalnya. Pelan-pelan kita baca soalnya. Yang di atas sudah kita tentukan, maka kita baca soalnya. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari Natal yang jatuhnya setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi, diminta adalah tahun Masehi. Karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor 2 dan 3. Jawabannya E. 2 dan 3 jawabannya E. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas sekali ya. Jelas sekali. Jelas, Pak. Ya, jawab. Jelasnya jawab itu ya. Terima kasih Bu. Jawabnya di pesanan nanti kalau bilang jelas ya. Oke, sudah di pesanan jawabnya Bapak Ibu ya. Ini kita lanjut, gampang Bapak Ibu. Ke soal berikutnya. Ini soal UP ya, tapi soal UP-nya udah 1,5 tahun yang lalu lah. Nanti yang baru di bawahnya. Oke. Kita mute lagi. Yang mau record. Oke. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015, 1 Syawal 1436 Hijriah, jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya, 1 Syawal 1435 Hijriah, jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut diakibatkan oleh, kita baca, 1 tahun kalender Hijriah 365, salah, langsung salah yang A. 1 tahun kalender Hijriah itu adalah 354, maka yang A salah. B, jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah lebih banyak 11 hari, salah. Lebih sedikit yang Hijriah 11 hari, salah. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan Hijriah, iya benar. Masehi itu 365, sedangkan Hijriah itu adalah 354. Ketika dikurangkan menjadi 11, Masehi lebih banyak. Maka jawabannya itu C. Kenapa yang D salah? Kalender Hijriah Masehi jumlah harinya sama, salahkan. Kenapa yang E salah? Dibuat rotasi bumi. Masehi revolusi bumi, Hijriah itu revolusi bulan, salah. Jawabannya C. Saya dipahamin ini ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ya. Ini dia yang kita tadi ini yang soal UP ya. Soal UP-nya ini. Ya. Oke, saya bacakan soal UP Bapak Ibu ya. UP yang baru ya di Desember, ini dia. Karena pretest atau seleksi akademik itu kumpulan soal-soal UP di tahun sebelumnya, saya ulangin. Makanya saya kasih pembahasan soal UP Oktober, nanti saya kasih juga pembahasan soal UP Desember. Sabar Bapak Ibu ya, paling Senin saya kasih. Tapi ingat, seperti itu biasanya, tapi ingatnya jangan kayak apa namanya tuh. Yang paling penting adalah konsepnya dipahamin. Karena kalau konsepnya aman, maka semua soal akan aman dikerjakan. Oke, kita lanjut ke soal ini. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat Muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai sehari-hari, mulai dari Januari sampai Desember. Mulai dari Januari sampai Desember. Mengapa hari-hari besar umat Islam setiap tahun bergeser lebih awal dari tahun biasanya atau bergeser 12 hari dari tahun Kabisat? A. Karena perhitungan awal tahun Hijriah didasarkan pada pukul 00. Salah. Hijriah itu terbenam matahari. B. Karena dalam kalender Hijriah dikenal dengan nama tahun Komariah, tahun Islam. Iya. Ini benar namanya. Tapi kan kenapa bisa bergeser 11 sampai 12 pada tahun Kabisat? Ada dasar perhitungannya. Berarti ada perbedaan hari. Maka yang ini salah. Ini atau tanya lah.
C. Karena kala revolusi bulan 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun 29,5 kali 12, 354. Iya, bagus. Penjelasannya bagus. D. Karena kalender Hijriah lebih panjang, salah, lebih pendek, 11 hari. Salah ya. E. Karena perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan. Iya, benar. Peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Salah ya. Bulan mengelilingi bumi itu 1 bulan. Yaitu 29,5 hari. E sama C jawabannya mirip. Ini soal apa namanya? UP. E sama C jawabannya mirip. Tapi Ibu pahamin. Bulan mengelilingi bumi itu 1 bulan. Yaitu 29,5 hari. Maka C yang benar. Sedangkan E mengelilingi bumi selama 354. Ya salah. Ya, revolusi bulan itu artinya 1 kali bulan mengelilingi bumi. Maka yang E salah. 1 kali bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Ketika 12 kali, setahun kan 12 bulan, jadinya 354 hari. Yang C yang benar untuk penjelasannya. Revolusi bulan adalah 29, dapat harinya 354. Maka ini perhitungannya bagus. Sedangkan yang E, langsung dia. Peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Salah. Bukan itu ya. 29,5 hari. Silakan Bapak Ibu. Paham bilang paham. Ulang bilang ulang. Dipesan. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Belum paham, Pak. Ya, belum paham? Ya, silakan. Yang jawaban C sama E kan, Pak? Ya kan? Yang belum paham saya jelaskan ya. Kenapa tadi? Ya, saya mau lagi. Yang belum paham jawabnya di pesan ya. Yang udah paham udah. Yang belum paham. Bu Cicila, oke. Yang belum paham saya jelaskan. Saya ulangi 2-3 kali nggak apa juga. Oke. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat Muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai sehari-hari mulai dari Januari hingga Desember. Mengapa hari-hari besar umat Islam bergeser 11 hari atau 12 hari pada tahun Kabisat, 11 hari pada tahun biasa, 12 hari pada tahun Kabisat. Berarti yang diminta kalender Hijriah. Tadi kan kalender Hijriah adalah kalender berdasarkan revolusi bulan. Ya, kita bikin ya Hijriah tadi. Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan. Revolusi bulan Bapak Ibu itu adalah 1 bulannya adalah 29,5 hari. Oke, berdasarkan revolusi bulan. Pergantian waktunya Hijriah itu Komariah atau nama lainnya Komariah. Pergantiannya itu adalah pukul maghrib ya atau terbenam matahari. Terbenam matahari ganti hari. Ya. Terbenam matahari maka hari berganti. Oke. Kita jawab yang A. Salah apa benar tentang tahun Hijriah? A. Karena perhitungan awal tahun Hijriah didasarkan pada waktu pukul 00. Salah. Dia didasarkan pada habis maghrib atau terbenam matahari. Ya. Oke. B. Karena dalam kalender Hijriah dikenal dengan nama tahun Komariah. Iya, bagus. Ya, tahun Komariah. Tapi kan kenapa bisa berbeda Idul Fitri? Berarti itu ada perhitungan. Maka yang ini salah, nggak ada perhitungannya. C. Karena kala revolusi bulan adalah 29,5 hari. Iya, benar. Revolusi bulan 29,5 hari. Sehingga jumlah hari dalam 1 tahunnya dikali 12. Iya, benar. 1 tahunnya 12 bulan. Menjadi 354. Benar. Masehi kan kalender kita kan Masehi. Kalender orang Indonesia itu Masehi. Masehi itu adalah 365. Ya, Masehi. Ketika dikurangkan dengan Hijriah yang hanya 354, maka jadinya menjadi 11 hari selisihnya. Ya.
Hijriah 354. Kalau dikurang setahunnya, maka ini 11 hari, cocok 11 hari. Berarti benar yang C. Kenapa yang D salah? Kalender Hijriah lebih panjang, salah, lebih pendek 11 hari. Hijriah itu cuma 354, Masehi 365. Maka yang D salah. Yang E, karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan, benar. Atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari, ya salah. Bulan mengelilingi bumi itu hanya 1 kali 29,5 hari. Arti revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi cuman 1 kali. Jadi yang E salah. Kalau E itu 12 kali dia ngelilingi bumi. Nah, yang E salah, yang C yang benar. Dijelaskan dengan tepat. Revolusi bulan 29,5 hari sehingga jumlah hari dalam 1 tahunnya dikali 12. Benar, yang C yang bagus. Silakan yang belum paham tadi, paham bilang paham, tidak bilang tidak. Paham. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Ya. Oke. Satu soal apa Ibu? Soalnya di mana ganti-ganti aja. Satu soal di mana? Oke. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalnya hari raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei 2021 dan tanggal 12 Mei. Hal ini tidak sama, ya, hal ini tidak sama dengan yang namanya tahun Masehi atau hari raya Natal yang setiap tanggalnya 25 Desember. Berdasarkan ilustrasi di atas disebabkan oleh, kita jawab dulu. A. Jumlah hari dalam tahun Masehi maju. Salah. Masehi tetap karena kita itu orang Indonesia itu berdasarkan kalender Masehi, ingat ya. Orang Indonesia, ini orang Indonesia pakai kalender Masehi. Jadi tahun Masehinya tetap aja. Yang bergeser itu hanya Hijriah, tanggal-tanggal di Hijriah atau tanggal-tanggal umat Islam itu pasti bergeser di Masehi. Karena kebanyakan orang Indonesia itu pakai kalender Masehi, jadi yang bergeser itu adalah Hijriah, bukan Masehi. Yang A yang bergeser Masehi. Makanya saya salahkan. Yang B, jumlah hari setahun dalam kalender Hijriah 365, salah. Hijriah tadi adalah 354. Masehi adalah 365. Maka ini salah. C. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi 365. Benar. Selisihnya kurang. Salah. Selisihnya pas 11 hari. Ini kurang 11 hari. Maka ini salah. Harusnya pas 11 hari. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur. Masehi nggak bisa mundur tahunnya, selalu tetap. Maka ini salah. Berarti jawabannya yang E. Jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah 354 benar. Jumlah hari pada tahun Masehi 365 juga benar. Maka yang E itu jawabannya. Ya. Silakan Bapak Ibu, paham bilang paham, tidak bilang tidak. Oke, langsung pesan. Oke. Paham, Pak. Oke, udah paham ya. Kita masuk ke materi baru, ada paham ini. Oke. Ya. Oke. Ya. Selebihnya yang ini hanya latihan ya Bapak Ibu ya. Ya, selebihnya yang ini hanya latihan di rumah Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu tanya aja ya. Selebihnya latihan di rumah. Yang ini ya, yang saya sisakan. Yang saya sisakan latihan di rumah aja. Ya. Udah bener lah ini, tinggal Ibu itu aja. Tinggal diapain. Oke, cuman yang inilah. Yang ini coba. Yang satu lagi. Sekali lagi ya. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misal, Idul Fitri tahun 2023 jatuh pada tanggal 22 April dan 2 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan Natal. Berdasarkan ilustrasi di atas karena ini udah tadi juga jawaban ini. Diganti aja. Tahun Komariah itu Hijriah, Masehi, ya benar jawabannya C juga. Ya, sama seperti soal yang tadi. Sisanya di rumah aja. Tinggal masuk kita ke ini. Unsur senyawa campuran. Unsur senyawa campuran ini juga gampang.
Unsur senyawa campuran ini juga gampang. Oke. Unsur senyawa campuran. Oke, Bapak Ibu. Kita masuk ke ini ya, ke unsur senyawa campuran. Saya apain dulu? Unsur contohnya ini Bapak Ibu. Saya kasih tahu unsur biar Ibu paham. Ini juga satu soal Bapak Ibu ya. Yang menentukan mana unsur, mana senyawa, mana campuran. Ya. Unsur itu lebih mudah ngapalnya, yang pertama adalah gas. Ya. Unsur itu pasti gas, biasanya gas. Gas yang ada akhirannya NN, dia satu nama. Ya, satu nama dia, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen itu gas. Ya, biasanya gas yang satu nama. Yang kedua, unsur itu biasanya satu nama Bapak Ibu ya. Yang kedua itu juga namanya unsur itu berupa logam. Unsur itu berupa logam kecuali kuningan. Kecuali kuningan. Ya, kuningan bukan logam. Ya. Tapi campur tapi senyawa, besi sama lupa saya. Oke. Logam, semua logam itu unsur kecuali kuningan. Ya, semua gas itu unsur, dia kalau satu kata, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, belerang yang ada akhir-akhirannya, akhirannya N satu kata, akhirannya R, sulfur, fosfor, ya, ur atau ini ya, ur, akhirannya N, ur, baru akhirannya on, neon, argon, itu juga namanya unsur, ya. Ketika satu kata, hidrogen, oksigen itu unsur, gasnya unsur. Argon, neon, ya, unsur. Sulfur, fosfor, unsur. Klorin, fluorin, unsur. Oke? Itulah namanya unsur. Satu lagi logam. Logam itu unsur, ya, logam itu unsur. Kecuali kuningan. Apa itu logam yang akhirannya Yang akhirannya natrium, kalium, kalsium, magnesium, aurum, emas itu aurum, perak, argentum, platina, platinum, besi, ferum, seng, jinkum, helium. Ini dah sampai sini logam. Logam. Jadi ketika gas dengan logam itu namanya unsur. Kita masuk yang senyawa sambil catat apa Ibu ya? Catat. Senyawa. Senyawa itu dua nama biasanya. Dua nama. Biasanya dua nama. Kalau unsur itu satu nyawa. Satu nama. Senyawa itu biasanya dua nama. Kalau ngapalnya ini biasanya di dekat alat-alat dapur. Dekat dapur ini. Biasanya dekat dapur. Yaitu kalau untuk ada obat-obatan, pakailah obat luka namanya etanol atau sejenis alkohol. Etanol. Ini senyawa contohnya ya. Atau alkohol. Baru lagi kalau misalnya mau minum pakai air. Ya, air. Kalau mau itu apa namanya ngasih bumbu ke makanan pakai garam. Kalau misalnya pakai yang agak asam-asam itu di mie ayam itu asam cuka. Nah, ini. Pakai asam, asam cuka, asam ya, cuka. Baru lagi misalnya buat teh pakai gula. Ya. Inilah nama-nama dari contoh yang namanya senyawa. Dua nama. Kalau dua nama ini nih. Karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, amonia, ya, asam sulfat, asam klorida, dua nama dia. Natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida. Atau senyawa-senyawa ini contohnya yang berada di dapur. Alkohol, air, garam, asam cuka ya, gula, itu adalah barang-barang yang di dapur kita jumpain, itu namanya senyawa. Etanol itu nama lain dari alkohol. Etanol ya. Etanol itu nama lain dari alkohol untuk pembersih luka. Air itu senyawa, garam itu senyawa, asam cuka senyawa, gula senyawa. Selebihnya contohnya di sini. Ya, amonia ya. Itu juga senyawa. Sudah. Kalau unsur tadi, unsur adalah gas sama logam. Gas itu satu kata, akhirannya IN, hidrogen, oksigen,
karbon, ya, akhirannya ur, sulfur, fosfor, klor, akhirannya on, neon, argon. Nah, itu dia. Oke. Logam itu yang semua logam kecuali kuningan itu termasuk unsur. Besi, perak, emas, ya. Itu juga unsur. Senyawa biasanya itu dua nama, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, asam klorida, itu dua nama. Atau yang sering kita jumpai di dapur, ada etanol alkohol pembersih luka, ada air kita minum, ada gula untuk buat teh, ada garam penyedap makanan, ada juga asam cuka penyedap makanan. Itu namanya senyawa. Oke. Campuran, kita masuk campuran. Sambil catat apa biasa catat. Sambil catat. Campuran, ya saya bikin warnanya warna biru. Campuran itu adalah, ya. Campuran itu adalah, ya, senyawa yang dicampur tapi nggak ada lagi dia ini. Dua macam dicampur-campur lah, tapi nggak macam lagi sifat asalnya. Contohnya apa? Air tambah gula. Air kan senyawa, ditambah gula, jadi air gula. Ya. Air gula itu namanya campuran. Ya. Kalau air ditambah sesuatu, namanya campuran. Saya ulangin. Ketika air ditambah sesuatu, namanya campuran. Misalnya, jadi pakai air titik-titik, air gula, air garam, ya, air apa lagi? Nah, itu namanya campuran. Air tanah, air sungai, air laut, itu namanya campuran. Tanah juga campuran. Ya. Tanah, udara juga campuran. Nah, air, tanah, udara ini juga campuran. Air ini ya, air tambah embel-embel. Contohnya apa? Air sirup, air sungai, air gula, ya, itu campuran. Oke, itu namanya campuran. Campuran tadi air sungai, air tanah, air laut, air gula, air garam, air asam, ya, air alkohol, itu namanya campuran. Tanah juga campuran, udara juga campuran. Oke, saya jelaskan lagi. Campuran ada dua. Ini soal UP ada masuk juga. Nama campuran homogen juga heterogen, atau soal pretest juga ada masuk kemarin-kemarin tuh. Campuran homogen yang nggak bisa dibedakan, contohnya air gula. Air gula nggak bisa ibu bedakan yang mana gula, yang mana air. Itu namanya homogen. Air garam nggak bisa ibu bedakan yang mana garam, yang mana air. Susah, ya. Tapi kalau heterogen, dia langsung nampak. Misalnya air kopi, kopinya jelas warna hitam. Air dengan minyak, air sungai, air selokan, jelas nampaknya. Ya, kopi, air teh itu juga namanya heterogen. Sudah? Silakan yang mau nyatat dulu contoh-contohnya. Unsur itu gas dan logam. Gasnya itu satu kata. Karbon, hidrogen, nitrogen. Logam itu kecuali kuningan. Kuningan itu senyawa. Selebihnya itu adalah unsur. Senyawa itu yang berhubungan dengan dapur. Alkohol, air yang kita minum. Air murni ya kita minum. Garam, gula, asam cuka. Atau dua nama. Karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen. Sedangkan campuran itu air sungai, tanah, dan udara. Bangun. Yang homogen, yang belum paham, saya ulangin. Homogen itu air dengan gula, Pak Ibu. Air gula, kalau dicampur, nggak nampak lagi bedanya yang mana gula, yang mana air ya. Ibu campur, tapi jangan gula lebih banyak. Ini kan air gula, kalau dicampur, airnya lebih banyak. Ketika airnya lebih banyak, gula yang 1 sendok, ibu campur, nggak nampak lagi gulanya. Ya. Tercampur dengan sempurna, benar. Tidak ada endapan. Iya, bagus. Tidak lagi ada endapan. Yang endap itu namanya campuran homogen. Oke, paham ya? Bisa dipahamin ya, Bapak Ibu? Ya, silakan. Kalau sudah paham atau sudah nyatat, biar saya lanjut ke soal. Bisa saya lanjut ke soal, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bukannya asam cuka campuran, bukan Pak. Asam cuka itu adalah senyawa. Ada saya bilang, asam cuka itu senyawa.
Ya. Asam cuka senyawa. Oke, ini nih asam cuka nih. Asam cuka, nanti asam cuka senyawa. Oke ya. Yang asam-asam senyawa. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini soal UP ya. Soal UP yang tahun Oktober Juli saya lupa. Campuran Pak tadi belum ngerti. Oke, sebentar. Campuran tadi adalah ada tanah ya. Tanah, udara, air plus embel-embel. Misalnya air ditambah kopi, air ditambah gula, air ditambah air kopi, teh. Ya, ditambah lah pokoknya tambah. Air tambah kopi, air tambah sesuatu lah pokoknya. Itu namanya campuran. Ya. Sudah ya, campuran homogen. Nah, ya. Ya, campuran heterogen ya kan Bu, nggak bisa semua batu semua kan di dalam situ Bu. Air sungai itu. Ya. Di dalam situ kan ada batu, ada semuanya kan langsung nampak. Nampak dia semuanya di situ. Air laut juga seperti itu. Nampak langsung semua situ. Campuran homogen adalah campuran yang tidak ada lagi endapan. Contohnya cuma itu. Ya. Nah, ini larutan asam cuka. Beda, ini beda kan Bapak Ibu ya. Larutan asam cuka beda dengan asam cuka. Larutan asam cuka berarti ditambah air ditambah asam cuka. Nah, bedakan. Makanya larutan asam cuka. Larutan gula berarti air ditambah gula. Larutan garam, air ditambah garam. Itu disebut campuran. Oke. Homogen itu Bapak Ibu. Ya. Neon itu Pak contohnya digunakan untuk apa ya? Ini nggak perlu Pak ya. Saya ulangin ya. Nggak perlu Bapak hafal fungsinya ya. Nggak perlu dipahami fungsinya apa. Karena apa Pak Iman? Karena itu nggak masuk. Yang masuk adalah bagaimana dapat membedakan unsur senyawa dan campuran. Oke. Yang tadi nanya satu lagi tentang yang namanya perbedaan homogen dan heterogen. Perbedaannya itu adalah Bu Pujiati. Kalau dia ada endapan heterogen sudah. Ya. Kalau dia ada yang enggak terlarut namanya heterogen. Kalau semuanya terlarut bagus. Air sama air gula itu kan terlalu sempurna. Enggak nampak lagi gulanya. Itu namanya homogen. Ya. Kalau heterogen gini Bu. Coba Ibu campur air dengan pensil. Bisa nggak dicampur? Bisa nggak dicampur? Nggak bisa ya? Nah, ya udah itu namanya heterogen. Langsung nampak dia nggak bisa. Kata kuncinya tadi sudah saya buat Bapak Ibu. Ya, yang buat tadi. Unsur tadi adalah ya satu kata untuk ininya. Ya, satu kata untuk apa tadi namanya? Unsur ini atau unsur Bu, ya. Itu adalah gas dan logam Bu. Gas dan logam. Pahami Bu, gas dan logam. Logam ini kecuali kuningan. Ya. Kuningan. Gasnya itu adalah yang satu kata, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, klor, neon, argon. Nah, itu gasnya. Ya. Kalau senyawa, ya, senyawa itu yang ada di dapur. Ya, senyawa, alkohol, apalagi gula, garam, ya, minyak juga ya. Apalagi tadi air, garam, asam cuka. Iya, ini namanya senyawa. Oke, sudah ya. Kita langsung ke soal ya. Kuningan masuk senyawa, Bu. Kuningan itu senyawa. Kuningan masuk senyawa. Ya, kuningan itu logam masuk senyawa. Oke, belum ada saya, Pak. Belum ada apanya, Bu. Kata kunci heterogen ada endapan. Ada endapan. Endapan. Ya. Ada endapan. Ya. Oke, kata kunci heterogen ada endapan.
Kata kunci homogen langsung nyatu semuanya, nggak bisa dipisah. Air sama gula bentuk air lah dia. Gulanya mana nggak nampak, itu namanya homogen. Oke? Oke. Marjan itu jelas lah, marjan itu campuran ya. Marjan campuran. Kuningan senyawa, Bu, senyawa. Air dengan kecap campuran, Bu, campuran heterogen. Heterogen ya. Campuran heterogen. Oke. Oke. Lanjut kita ya, sudah ya. Oke. Emut lagi. Marjan itu jelas sekali, Bu, heterogen. Ya. Air kelapa, Pak, air kelapa. Air dengan minyak goreng campuran, Bu. Campuran. Air kelapa pun campuran. Ya. Air kelapa pun campuran ya. Ini, Bu, contohnya udah saya buat tadi kan. Ini contohnya. Asam cuka, garam, dan gula. Udah, itu yang homogen. Sudah, Bu. Ibu jangan kemana-mana. Yang lainnya heterogen. Itu aja dipahamin. Asam cuka, ratusan gula, ratusan garam. Selebihnya itu namanya heterogen. Sudah? Iya, berubah warna itu masuk heterogen. Benar sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus. Berubah warna itu heterogen. Terima kasih, Bu. Iya. Kita lanjutkan ke soal. Iya, dibahas air kelapa. Iya, air kelapa itu banyak, Bu, Pak. Campuran logamnya di dalam ada. Udah saya bilang tadi Bapak Ibu, air dengan embel-embel itu campuran, ya. Udah saya bilang, campuran dengan apa? Kalau dibahas kayak nanti campuran air logam tuh banyak, ya. Air di kelapa tuh, oke? Jangan kemana-mana kali, Bu, ya. Nanti contohnya kemana-mana, air kelapa campuran sudah, ya. Jangan dibahas lagi, percaya aja, Bu. Oke? Kenapa nggak percaya nanti? Akhirnya nanti yang rugi banyak. Kayak gitu bahasnya. Karena soalnya nggak ada air kelapa di situ. Air kelapa campuran sudah. Kita lanjut ya. Berdasarkan tabel tersebut, nama benda yang dapat digolongkan unsur adalah, oke, unsur ya. Unsur. Etanol. Tadi etanol ini adalah alkohol. Alkohol itu adalah senyawa di dapur. Belerang ini gas, unsur. Amonia itu tadi adalah senyawa. Glukosa senyawa di dapur. Emas unsur. Klorin unsur. Ini gas nih. Gas. Yang unsur berarti nomor 2, 5, 6. Jawabannya 2, 5, 6. Memang di jawaban ini nggak ada. Tapi mau nggak mau kita pilih yang C aja. Ya Pak, kalau gitu Pak, ya udah nggak apa-apa. Ya, emang jawabannya nggak ada, kita cari yang mendekati. Maka C. Apakah soal UP seperti itu lagi Pak? Tidak. Ya, makin bagus soal UP. Ini kan soal yang udah lama. Direvisi ya makin bagus. Jawabannya C ya. Etanol senyawa, belerang unsur, amonia senyawa, glukosa senyawa, emas unsur, klorin unsur. Jadi jawabannya itu C. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kelompok zat di bawah ini merupakan senyawa ya, senyawa. Raksa ini unsur, hidrogen unsur, udara campuran, salah. Natrium itu logam unsur, karbon itu unsur, fosfor itu unsur, ini semua unsur. Salah juga, diminta senyawa. Air itu senyawa, besi itu unsur, tembaga itu unsur. Ini salah juga. Alkohol itu senyawa, air itu senyawa, minyak itu senyawa. Iya, jawabannya di. Air teh, air tambah embel-embel, campuran. Sirup, campuran. Air laut, campuran. Ini salah juga. Maka yang benar jawabannya itu yang di. Silahkan Bapak Ibu tanyakan. Ditanyakan di sini ya. Yang paham bilang paham, tidak bilang tidak, yang mana silakan. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Paham sekali. Oke. Zat kimia berikut yang semuanya termasuk unsur. Lagi-lagi unsur kita pahamin. Emas itu logam unsur, tembaga itu logam unsur, udara campuran sudah sangat jelas, air campuran sudah sangat jelas. Oksigen itu senyawa, itu unsur, dia gas.
belerang unsur dia gas, air senyawa, gula senyawa, oksigen senyawa, perak logam itu unsur. Tembaga, timah itu unsur, udara campuran, kayu campuran, tanah campuran, air senyawa. Salah. Yang diminta adalah unsur. Besi logam unsur, baja logam unsur, tembaga logam unsur, perak logam unsur. Maka jawaban ini yang D. Semuanya logam, maka jawabannya yang D. Oke. Bisa dipahami Ibu ya? Bisa. Paham. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ya, Pak Amir, air yang A itu tadi senyawa. air yang ayah ini senyawa nih. Nah. Tadi campuran Oh ya. ya, maaf Bu. Makasih Bu ya. Oke. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Diketahui beberapa materi. Ya, diketahui beberapa materi sebagai berikut. Kopi, kita langsung campuran. Besi, kita langsung unsur. Asam cuka, ini pasti senyawa. Udara, campuran. Oksigen, ini unsur. Garam, itu senyawa. Bagus sekali. Ya. Berarti jawabannya diminta campuran, maka cuman 1 sama 4. Oke. Bisa semua dipahamin ya? Bisa. Ya, tinggal yang nggak tahu Bapak Ibu tolong dipesan saja ya. Yang nggak tahu Pak bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, gampang Bapak Ibu ya. Ingat aja unsur itu logam dan gas yang satu nama. Senyawa biasanya letaknya di dapur, udah gitu aja ngapalnya. Ya, Pak. Oke, cara ngapalnya itu aja biar enak. Campuran air tambah sesuatu. Air tambah sesuatu. Baru udara, tanah, campuran. Udara, campuran. Besi, senyawa. Besinya unsur. Logam. Besi unsur. Oksigen, unsur. Ya, oksigen itu unsur. Cuka, senyawa. Tanah, campuran. Emas itu logam, unsur. Zat-zat yang unsur berarti 2, 3, dan 6. Silahkan dipahami dulu. Paham, Kata Pak. kunci campuran Bapak adalah tanah, udara, sama air tambah embel-embel. Paham, Pak. Paham ya? Air ditambah sesuatu jadinya campuran. Gampang apa Bu ya? Ya. Atau contohnya lagi apa? Contohnya adalah tanah, contohnya adalah udara. Iya, ini sama dengan campuran. Campuran homogen itu warnanya seperti air lah. Campuran heterogen tidak, warnanya berubah. Air warnanya berubah gitu aja. Oke, bisa dipahami Pak Ibu? Paham, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Allah paham. Paham, Oke, Pak. lanjut ya. Pak. Oke, Lanjut. nanti langsung selesai soal gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini udahlah di rumah aja nih tambah-tambahannya di rumah. Paham. Kita masuk yang namanya ini ya. Langkah-langkah metode ilmiah. Pahami Bu, langkah-langkah metode ilmiah. Ini banyak, tapi cara ngapalnya gampang. Sabar ya. Yang mau minum dulu. Saya minum dulu. Iya, ketik dipesan aja kalau paham, biar enak kita. Oke. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama ada namanya masalah. Jadi yang perlu Ibu cari adalah masalah ya. Masalah. 1, 2 itu masalah. Jadi yang pertama itu langkah metode ilmiah adalah masalah. Cari dulu yang masalah. Kenapa? Di soal nanti langkahnya paling cuma 5 yang dikeluarkan. Cari dulu masalah yang pertama. Yang kedua cari yang namanya teori. Masalah teori. Atau kerangka berpikir. Teori. Oke. Teori itu yang pertama adalah mengkaji literatur atau mencari informasi. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, menentukan variabel. Itu namanya teori. Habis masalah, maka teori.
teorinya. Setelah teori selesai, baru yang namanya eksperimen. Ya, eksperimen. Ini dia. Eksperimen. Nah, sampai sini. Nah, eksperimen. Oke. Oke. Setelah masalah teori eksperimen, barulah yang namanya publikasikan atau buat laporan. Ya, atau buat laporannya. Di laporan terakhir. Nih, laporan. Kesimpulan dan laporannya. Nah, buat kesimpulan nih. Buat laporannya. Oke. Ya, laporan itu membuat kesimpulan, menguji kesimpulannya, mempublikasikan. Oke. Masalah teori eksperimen. Inilah langkah-langkah metode ilmiahnya. Yang pertama, kalau diapain? Identifikasi masalah, rumuskan masalah, mengkaji literatur, membuat hipotesis, menentukan variabel, menetapkan rencana percobaan, melakukan percobaan dan mengumpulkan data atau mencatat hasil percobaan. 8. Mengolah dan menganalisis data. 9. Membuat kesimpulan. 10. Menguji kesimpulan. 11. Mempublikasikan hasil penelitian. Oke. Inilah langkah-langkah metode ilmiah, Bapak Ibu ya. Oke. Inilah langkah-langkah dari metode ilmiahnya. Masalah teori, eksperimen, dan laporan. Ya. Kita masuk ke soalnya. Kita masuk ke soalnya. Masalah teori eksperimen. Dah, di nomor 1. Ya, nomor 1. Jawabannya 84371. Apakah benar? Urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis. Setelah hipotesis, maka tidak ada lagi masalah. Maka yang salah itu nomor 2 nggak boleh dipilih. Karena setelah hipotesis, sekali lagi, setelah hipotesis. Urutan metode yang benar setelah hipotesis. Ya, berarti yang nomor 2 jangan masuk lagi. Nomor 6 juga jangan masuk lagi. Udah. Ya, nomor 6 juga jangan masuk lagi. Oke. Berarti yang ada 2 sama 6-nya salah. Ini salah. Ini salah. Sudah. Setelah hipotesis, nomor 5, iya, nomor 5 juga. Mengumpulkan informasi itu juga bukan yang namanya ini ya, bagian dari yang berikutnya. Mengumpulkan informasi ini namanya mencari teori. Ini salah. Yang ada 5-nya juga salah. Salah, 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 salah. Ya udah, benar jawabannya I. Benar. Jawabannya langsung I. Saya ulangin ya. Setelah menyusun hipotesis, berarti yang hipotesis nggak boleh lagi ikut lagi. Yang ada 6-nya salah, salah, salah. Yang ada mengumpulkan informasi atau mengkaji literatur, ini juga salah. Nah, yang ada 5-nya salah. Salah, salah. Ya udah jawabannya I. Yang ada masalahnya juga salah juga nomor 2. Yang ada 2-nya salah. Oke. Berarti jawabannya itu yang I. Mau gimana lagi? Jawabannya kalau nggak I, nggak ada lagi ya. Bener nggak nomor 8 duluan? Setelah hipotesis adalah nomor 8, melakukan percobaan. Iya, bagus. Hipotesis ya. Setelah hipotesis, melakukan percobaan. Iya, betul nih, menguji. Yang keempat adalah merencanakan percobaan ini ya. Yang keempat, melakukan percobaan. Benar. Yang ketiga, data. Benar. 7, membuat kesimpulan. Benar. 1, hasil. Benar. 8, 4, 3, 7, 1. Benar sekali, jawabannya adalah yang E. Oke. Hipotesis masuk ke langkah poin 8 itu merencanakan percobaan. Merencanakan percobaan. Ini dia, Bu. Sini ada nih. Merencanakan percobaan tadinya. Ya nih. Ya. Saya ulangin yang ini. Perhatikan, Bu. Ini tadi namanya masalah. Oke. Mengkaji literatur adalah mengumpulkan informasi. Ini namanya mengkaji teori atau informasi. Teori atau informasi. Ya. Oke.
Oke. Menetapkan prosedur kerja sampai data, ini namanya eksperimen. Perhatikan langkah-langkah ini, Bu. Terakhir namanya laporan atau kesimpulan. Oke, saya mute dulu, Bu. Sudah? Iya, mempublikasikan itu namanya ini Bu, Pak, mau saya Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Ini saya itu laporan itu mempublikasikan hasil penelitian sama aja, tapi buat laporan dulu baru publikasikan, ya. Buat laporan dulu baru publikasikan. Kalau itu duluan dibuat. Oke, ya. Ini saya ajari cara cepatnya untuk menjawab soal. Kenapa? Pertama kali kan masalah. Setelah hipotesis kan nggak mungkin lagi yang ke atas. Kan gitu logikanya. Ya. Jadi kan soalnya tadi setelah hipotesis yang diminta. Urutan metode yang sama-sama Pak ya. Dipahamin Bapak Ibu ya. Urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis, maka mana yang benar? Nggak mungkin lagi lah hipotesis. Nggak mungkin lagi ke atas masalah. Nggak mungkin lagi yang informasi. Kenapa yang nggak mungkin ke atas lagi? Kan setelah. Maka yang 8, yang ada 6-nya salah. Yang ada 5-nya salah. Ini salah juga, ada 5. Salah, ada 5, salah, ada 5, salah. Jawabannya tinggal E, sudah selesai. Ya. Kan yang diminta jawaban. Kita urutkan, benar nggak? 8, merencanakan, iya benar. Habis hipotesis adalah rencana percobaan, benar. 4, melakukan percobaan, ya benar. Habis rencana percobaan. Habis itu data. Habis itu 7, membuat kesimpulan. 1, merencanakan percobaan. Sudah. Kita kan menjawab soal, Bapak Ibu. Sesuaikan dengan apa yang diminta soal. Cara cepat menjawab soal. Sudah. Yang penting udah paham kita yang 5 itu nggak boleh lagi. 6 itu nggak boleh lagi. Ya sudah, jawabannya langsung E. Lanjut ya. Sama seperti ini. Perhatikan langkah-langkahnya. Menentukan variabel, mengumpulkan data, menetapkan prosedur kerja, menetapkan hipotesis, mengolah data. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran, Pak Amin kemudian merumuskan masalah penelitian. Langkah metode yang harus dilakukan secara urut. Kalau urut, tadi apa yang pertama cara cepatnya? Masalah. Cari dulu masalah. Yang kedua, cari teori. Yang ketiga, cari yang namanya percobaan atau eksperimen. Yang keempat, buat laporan atau kesimpulan. Ya. Berarti di sini cari masalah dulu. Yang mana di sini masalah? Nggak ada Pak masalah Pak. Oh nggak ada masalah ya udah. Berarti cari teori. Yang mana teori? Nomor 4. Menetapkan hipotesis itu teori. Maka nomor 4 duluan yang di awal. A. Salah bukan nomor 4. B. Nomor 4 duluan. C. Salah bukan nomor 4. D. Bukan nomor 4. E. Bukan nomor 4. Maka yang langsung B jawabannya. Bener nggak? Habis nomor 4 itu 1. Habis hipotesis variabel. Ya benar. Teori tadi yang pertama itu adalah literatur. Yang kedua adalah hipotesis. Yang ketiga adalah variabel. Berarti benar. 4, 1. Sebenarnya nggak salah dijawab. Jawabannya udah jelas, Bi. 3, benar juga. Habis itu menetapkan. 2, habis itu mengumpulkan data. Iya benar. Yang kelima, mengolah data. Jawabannya adalah yang B. Ya, yang B. Oke, yang B. Sekali lagi, saya ulangi. Langkah metode ilmiah yang urut adalah yang pertama kata kuncinya, Ibu harus paham tadi 4 ini dulu. Masalah, teori, eksperimen, kesimpulan. Kalau masalahnya di sini nggak ada, berarti cari yang teori. Teori itu adalah cuman yang nomor 4. Maka langsung yang A salah, yang C salah, yang D salah, yang E salah. Maka nomor 4 cuman yang B. Maka jawabannya itu yang B. Ya. Itu yang B. Karena teori itu yang pertama adalah hipotesis. Baru variabel. Yang pertamanya tadi adalah literatur. Kaji literatur.
atau menemukan teorinya. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Ingat masalah teori eksperimen. Teori eksperimen. Nah, satu lagi tadi namanya kesimpulan. Oke. Kita lanjut. Siswa menyampaikan pertanyaan pada guru. Siswa mengidentifikasi variabel. Siswa presentasi hasil secara bergantian. Siswa mengamati fenomena alam. Siswa menyiapkan alat. Siswa membuat jawaban. Siswa melakukan percobaan. Siswa membuat laporan. Oke. Jawabannya ini yang depannya adalah 4 sama 1. Perhatikan ya. Kalau enggak 4, 1. Kita bandingkan 4 dulu atau 1 dulu. Dari soal ya. Kan jawabannya ini 4 dan 1 depannya nih. 4, 4, 4, 1, 1. 4 dulu atau 1 dulu. Kita bandingkan dulu. Ya, kita bandingkan. Iya, teori itu literatur, hipotesis, variabel. Benar. Oke. Oke, kita bandingkan ya. Kita bandingkan. 4. Siswa mengamati fenomena alam. Yang ke-1, siswa menyampaikan pertanyaan pada guru. Bagaimana bisa mengajukan pertanyaan kalau dia tidak mengamati dulu? Kalau dia tidak mengamati dulu. Maka 4 dulu. Maka yang 1 salah. Maka yang D sama E jangan lagi jadi pilihan. Ya. D sama E jangan lagi jadi pilihan. Kita bandingkan langsung ke soal. Habis 4, A sama E sama-sama 1. A sampai C sama-sama 1. Oke. 1. Oke, udah. A sampai C juga sama-sama 6. Oke. Tinggal kita bandingkan. 5 atau 2 duluan? 5. Siswa menyiapkan alat. 2. Siswa mengidentifikasi variabel. Ya, teori dulu, variabel dulu. Maka 2 duluan. Berarti yang 5 salah yang atas. Oke. Habis 2, 5, 5. 5 juga. Tinggal 8 dengan 7. 8 dulu atau 7 dulu? 8. Membuat laporan. 7. Melakukan percobaan. Laporan dulu apa percobaan dulu? Pastilah percobaan dulu. Maka 57. Ya, 57, 8, 3. Maka jawabannya itu yang C. Silahkan dipahamin dulu. Silahkan dipahamin dulu kenapa jawabannya C. Tadi sudah saya jelaskan. Jawabannya C. Silahkan dipahamin. Kalau belum paham, baru saya ulangin. Silahkan. Kalau belum paham, saya ulangin. Bilang aja Bu di pesan. Bilang aja di pesan yang belum paham, saya ulangin. Nggak apa-apa Bu. Bilang aja di pesan itu. Pak, saya belum paham, saya akan ulangi. Ya, ulang Pak. Oke, sekali lagi. Jawaban di soal 4 dengan 1. 4 sama 1. Maka yang ini yang harus Ibu pahamkan. Belum paham Pak cara cepatnya. Perhatikan cara cepat yang belum paham. Ya, saya ulangi cara cepat ya. Menjawab soal seperti ini. Bandingkan. Kita hanya bandingkan jawaban ya. 4 dengan 1. Kok gitu Pak? Karena di jawaban itu adalah 4 dan 1. 4 dan 1. 4 dan 1. Maka kita bandingkan. 4 dulu atau 1 dulu? Mengamati dulu atau bertanya dulu? Kita logikakan. Logika aja. Bagaimana bisa bertanya kalau nggak ada yang diamatin? Ya. Bagaimana ya? Emang harus paham konsep dulu Bu. Konsepnya adalah tadi apa? Masalah, teori, langkah metode ilmiah itu masalah, teori, eksperimen, kesimpulan. Ini langkah metode ilmiah. 4-nya dipahamin dulu. Ya. Oke, sudah. Di sini Bapak Ibu, 4 dan 1. Mengamati dulu atau bertanya dulu baru mengamati? Ya mengamati dulu lah. Mengamati dulu baru bertanya. Maka yang 1 salah. Maka yang depannya 1 salahkan. Dah. Jadi D sama E jangan dipilih. D sama E jangan dipilih. Ya. Habis 4 itu 1. 1. Ini sama nih 1, 1. A sama C ya 6, 6, 6.
Sama. Tapi yang A5, yang B2, yang C2. 5 atau 2 dulu bandingkan. Menyiapkan alat atau variabel dulu. Teori sama eksperimen mana duluan? Teori kan? Variabel itu adalah teori. Variabel itu adalah teori. Teori tadi ada apa? Ada hipotesis, ada variabel, ada literatur, ya, ada hipotesis, ada variabel. Maka nggak mungkin yang nomor 5 dulu menyiapkan alat. Pastilah yang variabel dulu. Maka yang A salah. Tinggal yang B dengan yang C. 2 sama-sama 2, 5. Tinggal bandingkan. 8 dengan 7. Membuat laporan apa percobaan dulu? Ya percobaan dulu ya. Berarti 7, 8, 3. Maka ini salah. Jawabannya C. Jawabannya itu C. Ya. C. Jawabannya itu C. Ya, silakan dipahamin. Sudah saya ulangin. Biar saya lanjut. Biar kita lanjut. Ya, silakan. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Ingat, kuncinya adalah masalah yang ini. Masalah, teori, eksperimen, kesimpulan. Sudah. Teori itu literatur, hipotesis, variabel. Ini masalah, teori, eksperimen. Kita lanjut ya. Oke. Ini soalnya nggak ada jawaban nih. Yang ini. Kenapa? Ya, perhatikan. Ini soal UP juga nggak ada jawaban. Jadi Pak jawab yang mana? Ya enggak ya ini. Ini makanya kita apain. Oke. Edo sedang melakukan percobaan tentang intensitas bunyi pada benda, alat dan bahan yang digunakan 3 kelereng. Meteran, stopwatch, berapa langkah metodenya? Membuat hipotesa, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menguji kesimpulan, adanya masalah, mengambil kesimpulan. Oke. Tadi yang pertama adalah teorinya. Untuk langkah metode ilmiah adalah masalah, teori, eksperimen, kesimpulan. Masalah, teori, eksperimen, kesimpulan. Maka yang masalah dulu diambil. Nomor 5. Ya. Nih, nomor 5 dulu. Oke, nomor 5 dulu ya. Habis masalah, maka cari teori. Teori itu cuma di nomor 1. Hipotesa. Ini teori. Ya. Ingat masalah, teori, eksperimen. Oke. Habis itu nggak ada lagi yang teorinya. Ambil yang eksperimennya. Eksperimennya hanyalah ini, melakukan eksperimen. Berarti 3 dulu. Setelah eksperimen, maka mengumpulkan data, percobaan. Nomor 2. Setelah itu, baru mengambil kesimpulan apa nguji? Ambil dulu kesimpulan, baru diuji. Jawabannya adalah yang ini. Ya. Yang 5, 1, 3, 2, 6, 4. Jawabannya nggak ada, Pak. Ya, ada jawabannya. Dibalik. B. B ini terbalik. Ya. Jadi nggak mau kita pilih yang mendekati. Jawabannya B. Kalau kita pilih ya. Kalau mendekati. Walaupun nggak ada jawaban, sama seperti soal unsur tadi. Ini kan soalnya direvisi. Jawabannya kita ambil yang B. Iya, nomor 3 dulu, baru nomor 2. Ya, saya ulangi ya Pak Ibu ya. 3 itu, nah, coba kita buat eksperimen. Tadi kan udah saya bilang tadi, kata kunci tadi ya. Ya, ini. Ini Pak. Dipahami Bapak Ibu ya yang tadi saya bilang. Saya bingung Pak, nomor 3 dulu baru nomor 2. Iya, ini. Melakukan percobaan, habis itu mengumpulkan data. Data itu Bu, diambil atau diolah setelah percobaan. Ya. Setelah percobaan pasti data. Setelah percobaan pasti data. Ya. Setelah percobaan pasti data. Ini kan gak ada jawaban, Ibu. Nah. Tadi kan ini soalnya adalah urutkan. Urutkan itu berarti dari yang namanya masalah. Mana yang masalah? Nomor 5. Oke. Habis masalah teori. Nomor 1. Oke. Habis itu data dulu apa percobaan dulu? Ya. Data dulu apa percobaan dulu? Ya percobaan dulu lah. Dari mana ambil data kalau nggak ada percobaan? Paham Bapak Ibu ya? Iya, mengumpulkan data eksperimen. Iya, betul. Ingat Bu, data itu adalah dari eksperimen.
Beda dengan mengkaji literatur, itu mencari informasi. Ini mengumpulkan data dari eksperimen. Ya. Ini Bang, berarti jawabannya ini habis 3, baru 2, baru 6, baru 4. Kalau udah saya bilang, data, kalau ada kata data, berarti setelah melakukan percobaan atau eksperimen. Saya ulangin ya. Kalau ada kata data, itu setelah melakukan percobaan. Nggak boleh dia yang di awal-awal data itu. Setelah melakukan percobaan. Data setelah melakukan percobaan. Lihat Bu, ini kata-katanya. Mana ada di awal tuh data, nggak ada. Yang ada di setelah percobaannya. Mengolah dan menganalisis data. Jadi kata data itu setelah percobaan. Paham Bapak Ibu yang tadi nanya? Ibu sama tadi nanya nih. Oke, Paham, Pak. Oke, sudah? Paham, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan soalnya. Oke, data itu setelah melakukan percobaan. Oke, ini soal yang nggak nampak, kita kemari yang nampak. Ya, soalnya sama aja Bapak Ibu ya. Nah, soal UP-nya. Ini saya editkan hitamnya. Oke, kita nampakkan soalnya. Oke. Ini nggak nampak pula nih. Bentar ya, saya ini dulu. Soal tadi ini dia. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Ini saya hapus. Oke, ini soalnya ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Sekelompok siswa ingin menguji kandungan dalam zat yang terdapat pada jenis makanan. Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut, Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah berikut ini. Menguji kesimpulan, menyusun hipotesis, masalah, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, melakukan percobaan. Langkah metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat adalah, perhatikan Bu, langkah-langkahnya. Ingat, langkah pertama itu adalah masalah. Yang kedua adalah teori. Yang ketiga adalah percobaan atau eksperimen. Yang keempat itu adalah kesimpulan. Maka langkah yang pertama adalah masalah. Masalah ini di nomor 3. Maka yang ada 3-nya di depan benar. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini salah. Oke. Berarti tinggal A, C. Oke. C ya. A, C. 3 sama-sama 2. 2 sama-sama 2. Tinggal 6 atau 4 dulu. Kita baca 6 atau 4 dulu. Melakukan percobaan apa mengumpulkan data dulu? Melakukan percobaan. Iya, data itu setelah percobaan. Berarti 3, 2, 6. 6. Maka jawabannya 3, 2, 6. Cuman yang A. Berarti yang C salah. Mau nggak mau yang A jawabannya. Oke, 3, 2, 6. Oke. Melakukan percobaan dulu. Bagus, Bu. 3, 2, 6, 4, 5, 1. Oke. Jawabannya A. Silakan dipahami dulu. Biar kita lanjut ke soal berikutnya. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Paham. Alhamdulillah. Paham. Ya, lanjut kita ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Sama seperti ini. Cari dulu urutan. Urutan percobaan kelompok tuti. Pertama cari masalah. Masalah nomor 3. 3. Yang ada 3 depannya itu benar. Maka yang A salah. Yang D salah. Yang E salah. Tinggal B dengan C. Tinggal B dengan C. Tinggal B dengan C. Oke. Kita bandingkan Bapak Ibu ya. 1 dulu atau 4 dulu? Menghipotesis atau naruh ikan atau eksperimen dulu? Menaruh ikan. Hipotesis dulu, teori dulu, apa percobaan dulu menaruh ikan? Teori. 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 Saya ulangin ya. Hipotesis teori ya. Teori dulu, apa percobaan dulu? Teori. Teori, maka jawabannya yang sah 1. 1. 1. Maka yang jawabannya itu yang B. Yang B. Jadi pahami cara cepatnya Bu. Ya. Masalah, teori, eksperimen, kesimpulan.
Laporannya Itu aja, dipahamin. Kok gitu Pak? Biar cepet ngapalnya. Karena kalau kebanyakan itu payah nanti ngapalnya. Oke. Data Pak, data setelah percobaan. Jangan data sebelum percobaan. Entah data apa yang diambil. Data hoax mungkin ya. Oke, lanjut. Kenapa Bu? Karena kita semuanya adalah sarjana pendidikan. Dulu adalah mengalami skripsi. Skripsi itu kita mengajar baru ngambil data. Benar nggak? Benar ya. Kita itu Ya, benar. skripsi. Pak, menguji kesimpulan dengan membuat kesimpulan itu yang Buat mana yang dulu kesimpulan Pak. membuat. Buat dulu baru uji. Oh gitu, yang berarti menguji itu yang terakhir ya Pak? Ya, gini Pak. Simpelnya gini Pak. Kalau kita menguji kesimpulannya, kapan kita buat? Yang soal yang tadi sebelum ini Pak. Ya, maksudnya saya kasihkan logika simpel. Kalau kita uji kesimpulan, kapan kita buat kesimpulannya? Iya kan? Logikanya. Kalau Iya, kita, Pak. logikanya gitu. Ya, ini dia. Menguji kesimpulan itu terakhir Pak. Benar Pak. Tarik dulu kesimpulan, baru uji ya Bapak ya. Ya, tarik dulu kesimpulan, baru uji. Ya, bisa dipahamin ya? Bisa ya? Ya, Pak. Bisa. Oke, alhamdulillah. Tarik dulu kesimpulan, buat dulu kesimpulan, baru uji. Data diambil setelah percobaan. Sudah, gitu aja cara-caranya. Cara cepatnya tadi, masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Sudah, oke, kita lanjutkan soalnya. Kita soal UPH ini, soal UPH. Metode ilmiahnya adalah, ini juga ada jawaban ini. Ya. Sama kayak tadi soalnya Pak, di paket M, paket B ini. Oke. Masalah dulu, nomor 4. Ya. Habis nomor 4 adalah teori. Teori nomor 2. Ini teori nomor 2. Ini dia teori. Oke. Habis teori, maka adalah percobaan. Nomor 5. Setelah itu baru kumpulkan data. 1. Habis itu kesimpulan. Iya, ini juga tidak ada jawabannya. Tapi mau nggak mau ya, kalau disuruh jawab, kita mau nggak mau jawabannya ini adalah ya ini antara ini. Antara ini nggak ada jawaban ini. Ya, tapi ini ya udahlah soal-soal lama Pak. Sekarang udah direvisi semua, udah aman. Ya. Oke. Nah, udah ya? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Soal yang saya Paham, Bapak. ya, saya udah mood nih. Saya udah mood nih. Oke, saya mood lagi. Oke, tolong suaranya Bu. Alah, suaranya Bapak Ibu. Tolong suaranya Bapak Ibu. Oke. Saya udah mood tadi. Sudah. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke ini. Nah ini soal yang saya apa namanya prediksi Bu ya. Seperti ini mungkin dikasih, karena biasanya seperti ini soalnya. Nah seperti ini, mungkin dikasih seperti ini. Nah, urutan metode ilmiah yang benar, coba kita tengok. Pasti masalah di awal. Ini benar, ini benar, ini benar, ini pasti salah. Ya. Oke. Tinggal A, C, E. Pasti laporan di akhir. Kesimpulan, masa kesimpulan di akhir? Laporan paling di akhir ya. Laporan tuh pasti di akhir. Karena kesimpulan tuh dituliskan di laporan. Berarti ini salah kesimpulan di akhir. Oke. Tinggal yang C dengan yang A. Bandingkan Pak. Bandingkan di sini. Literatur dulu apa hipotesis dulu? Hipotesis dulu apa literatur dulu? Literatur baru hipotesis atau hipotesis baru literatur? Literatur. Literatur. Jawabannya adalah yang A. Yang C salah kenapa? Kebalik. Hipotesis dulu. Ya, Iya. kebalik ya. Maka jawabannya ini salah. Ini jawabannya. Saya ulangin tadi Bu. Misalnya soal seperti ini ya. Soal seperti ini tinggal bandingin aja. Urutan metode ilmiah adalah pertama masalah. Maka kita benarkan dulu yang benar. Benar. Ini salah. Karena masalah di awal. Terakhir ini laporan. Ini kesimpulan. Ya nggak mungkin kesimpulan di terakhir. Maka ini salah. Langsung salah ini. Tinggal yang C dengan yang A.
Kita bandingkan. Oh, ini ada nih. Kerangka teori sama hipotesis. Hipotesis baru kerangka. Oh, dalam tadi itu kita bilang tadi kerangka teori dulu, literatur dulu, baru hipotesis. Maka ini kembali. Jawabannya A. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Minum dulu. Pak. Kita masuk modul IPA 2. Yang lainnya jadikanlah ini di rumah aja ya. Di rumah aja. Sampai jam berapa? 15 menit lagi. 15 menit lagi tentang yang namanya modul IPA 2. Biar besok kita enak ke modul IPA 2. Ya. 15 menit lagi, Bu. Sabar. 15 menit lagi. Ntar aja. Nih, ini gampang nih. Yang ini gampang. Ya. Saya ajari cara cepatnya, Bu, ya. Yang ini ya. Saya bikin dulu ruangan kosong. Untuk yang ini. Saya ajari cara cepatnya dulu ya. Nah, ntar ya. Ntar dulu. Oke. Saya ajarin. Ini. Nah, ini dia. Oke. Ya. Saya besarkan dulu. Saya hapus. Oke. Oke ya. Dan saya bikin nih. Saya garis dulu batas. Ya, batas. Inspirasi ya. Inspirasi dengan ekspirasi. Ingat Bu. Inspirasi, ekspirasi ini juga satu soal. Caranya adalah, cara pertama kali yang biar ngerti langsung cepat, itu adalah, ya. Inspirasi itu adalah diafragma Bapak Ibu ya. Diafragma. Pernah ingat ya, judulnya ini adalah pernapasan perut. Ya. Pernapasan perut itu kata kuncinya, biar Ibu paham langsung Bu ya. Pernapasan perut. Pak, pernapasan dada keluar? Enggak. Yang keluar pernapasan perut. Jadi Ibu nggak perlu pernapasan dada dihafal. Pernapasan perut percaya Bu sama saya Bu. Percaya aja. Kenapa? Karena kisi-kisinya gitu-gitu aja. Ya. Pernapasan perut itu adalah diafragma Pak. Hubungkan dengan diafragma. Hubungkan dengan diafragma. Hubungkan dengan diafragma. Sekali lagi, hubungkan dengan diafragma. Oke. Cara ngapalnya gimana Bapak Ibu? Saya ulangin ya. Cara ngapalnya gimana? Cara ngapalnya. Oke, yang pertama inspirasi ya. Inspirasi. Inspirasi itu adalah memasukkan udara ke dalam paru-paru. Maka terjadi yang namanya diafragma kontraksi. Ya. Diafragma kontraksi. Kontraksi. Kontraksi itu bahasa lainnya adalah Bu, turun mendatar. Turun mendatar. Diafragmanya turun menjadi datar. Ya. Saya ulangin. Bahasa kontraksi, bahasa lainnya itu adalah diafragma turun mendatar. Jadi kalau besok minta pernapasan perut, maka kata kuncinya diafragma. Oke. Kita bahas yang inspirasi. Kalau inspirasi itu diafragmanya kontraksi. Bahasa kontraksi itu diafragmanya turun mendatar. Turun menjadi datar. Ini dia gambarnya. Turun datar. Yang kedua yang pahamin adalah praktikumnya. Ada YouTube-nya ada Bu. Tenang aja. Praktikumnya kayak mana? Ntar lagi ya. 15 menit lagi ya, 10 menit lagi. Praktikumnya ada lagi nih Bu. Ya. Diafragma kontraksi turun mendatar. Ibu praktek. Inspirasi menghirup udara, masukkan udara ke dalam paru-paru. Kalau berlogika simpel, kalau masuk udara dalam suatu paru-paru, berarti paru-parunya mengembang. Berarti volumenya mengembang. Volume paru-paru atau rongga dada atau paru-paru membesar. Ya, membesar. Ya, membesar. Ketika itu maka tekanan udara di rongga paru-paru, tekanan udara turun mengecil. Tekanan udara di paru-paru atau di rongga dada itu mengecil karena udaranya masuk. Sudah? Ya kenapa mengecil? Ya iya, namanya juga masukkan udara makin besar volume dalam. Semakin besar volume dalam tubuh, maka tekanan dalam tubuh mengecil. Ya, itu dia cara menghafal inspirasi. Praktekkan aja. Tapi yang dihafal pertama kali yang ini, yang saya hitamin ya. Yang saya hitamin. Diafragma kontraksi turun mendatar. Itu bahasa inspirasi. Bahasa inspirasi. Udara masuk, ya, udara masuk ya. Masukkan udara, berarti udara masuk. Yang 2, 3, 4 cara ngapalnya nggak usah dihafal, praktikkan aja. Inspirasi adalah masukkan udara ke dalam paru-paru.
berarti volumenya membesar. Kalau volume membesar, tekanan kecil, udara masuk. Ya. Ngapal yang saya hitamin, diafragma kontraksi turun mendatar. Catat Bu ya, catat. Baru yang ketiga, mekanisme ekspirasi itu adalah sama di sini bahasanya, diafragma relaksasi. Kebalik ya, relaksasi. Relaksasi itu naik melengkung. Naik melengkung. Yang ini Ibu perlu hafal. Naik melengkung. Ya, naik melengkung. Naik melengkung. Oke. Saya hitamin. Yang dihafal itu adalah yang ini untuk ekspirasi. Diafragma relaksasi naik melengkung. Udah. Oke. Cara ngapalnya lagi untuk yang ini ekspirasi, praktikkan. Keluarkan udara dari dalam tubuh Ibu. Rongga dada. Ekspirasi itu udara keluar. Embus udara. Kalau Ibu embus udara berarti volumenya mengecil dong. Mengecil. Ya, volume mengecil. Kalau Ibu embus berarti ada tekanannya. Tekanannya besar. Ya. Tekanan besar. Membesar. Oke. Udara keluar. Udara keluar. Silakan Bapak Ibu nyatat Bapak Ibu. Sebelum kita ke soal, catat dulu. Saya kasih waktu 2-3 Bisa, menit. Pak. Catat dulu ya. Mau screenshot boleh. Ya izin kurang apa Pak? Ini juga sebentar aja kok ini. Besok nyambung lagi yang ini. Silakan dicatat dulu. Udah catat? Sudah, lanjut, Pak. Lanjut ya. Screenshot boleh yang mau screenshot. Udah, oke. Saya mute lagi. Oke. Pernapasan perut, kata kuncinya diafragma. Iya, diafragma saja ya. Diafragma kontraksi turun mendatar, inspirasi. Diafragma relaksasi naik melengkung, itu ekspirasi. Yang lainnya cuma praktekkan. Inspirasi, hirup udara, berarti volumenya besar, tekanan kecil, udara yang masuk. Ekspirasi, praktekkan, keluarkan udara dari mulut. Embus saja embus. Berarti volume mengecil, tekanan besar, karena mengembuskan tekanan besar. Udara keluar. Sudah, gitu aja cara ngapalnya. Oke, kita bahas soal UP-nya. Ini soal UP, Bu. Pernyataan berikut mengenai pernapasan perut. Nggak nampak warna hitam, warna ini, oranye. Pernapasan perut, ya. Pernapasan perut berhubungan dengan kata kuncinya adalah diafragma. Maka Ibu cari yang diafragma. Diafragma ini benar, diafragma ini benar. Otot antar tulang rusuk salah. Diafragma benar. Antar tulang rusuk salah. Berarti yang C sama E jangan dipilih. C sama E jangan dipilih Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu tulang rusuk, bukan diafragma. Maka C sama E jangan dipilih. C sama E jangan dipilih ya, karena itu tulang rusuk. Tulang rusuk pernapasan dada, soalnya pernapasan perut. Kita jawab lagi. Diafragma relaksasi, ini berarti adalah proses yang namanya ekspirasi. Ketika diafragmanya relaksasi, berarti ini adalah ekspirasi. Kita jawab. Diafragmanya cekung melengkung, benar. Diafragmanya cekung melengkung, benar ya. Oke, cekung melengkung, benar. Volumenya mengecil, benar. Tekanan udaranya besar, iya benar. Tapi udaranya masuk, salah. Ini ekspirasi, salahnya di sini, udara masuk. Maka yang A salah. Walaupun benar semua, tapi udara masuk. Karena relaksasi itu adalah ekspirasi. Ekspirasi itu udara keluar. X artinya keluar. Diafragma relaksasi. Oke. Maka ini salah. Oke. Yang B, otot diafragma kontraksi. Kalau kontraksi itu pasti inspirasi. Inspirasi itu kontraksi. Benar, kontraksi. Diafragmanya kontraksi. Benar sekali. Diafragmanya mendatar, turun mendatar, benar. Volumenya membesar, benar, karena menghirup udara, volumenya besar. Kalau volume besar, tekanannya kecil, benar. Udara masuk, benar. Maka ini yang B yang benar. Kalau sudah dapat yang B, maka yang lain salah. Jawabannya itu yang B. Silakan dipahamin dulu untuk yang B. 5 menit terakhir, besok lanjut lagi kemari. Paham, Pak. Dasar. Oke, udah paham ya? Sudah. Oke. Kita akhiri Bu ya.
Besok kita lanjut lagi ya. Ya. Saya akhiri. Makasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Salam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.